Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk menjelaskan proposal yang telah saya buat yang berjudul tentang pengaruh new normal terhadap mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu komunikasi di Universitas Harimau Utara Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan beberapa bab atau beberapa poin dalam proposal ini, yang saya hormati dosen mata kuliah Bapak Roberto Roy Purba selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Nah, di sini saya akan mencoba share screen untuk menjelaskan proposal yang telah saya buat. Baik, di sini saya telah buat proposal yang berjudul pengaruh new normal terhadap mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Harimau Utara Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, yaitu kejadian pandemi wabah virus corona atau COVID-19 yang tidak hanya merupakan lingkup nasional saja, namun ranah internasional disebutkan dengan kehadiran wabah virus COVID-19. Nah, kejadian ini juga menghambat berbagai segala aktivitas kehidupan manusia dari berbagai sektor bidang, terutama dalam bidang pendidikan, yaitu dengan aktivitas kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menuju new normal tersebut dapat berpengaruh besar dalam berbagai aspek, terutama pada bidang pendidikan yang pengaruhnya dan pengelolaan sekolah peserta didik menuju new normal. Mungkin dalam COVID-19 ini, kemarin mungkin mahasiswa menggunakan beberapa aplikasi yang dapat menunjang proses kegiatan belajar, antara lain seperti Zoom, Google Classroom, WhatsApp, maupun aplikasi lainnya. Nah, selama pembelajaran dalam jaringan daring, coronavirus ini adalah sebagian besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Nah, pembelajaran dalam jaringan online disingkat sebagai pembelajaran daring, pembelajaran online dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan penelitiannya. Nah, tujuan dari penelitian dari proposal yang saya buat ini adalah, satu, untuk mengetahui apa itu COVID-19. Kedua, untuk mengetahui apa itu pembelajaran daring. Ketiga, untuk mengetahui hal penting dalam new normal. Keempat, untuk mengetahui dampak dari new normal. Nah, untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian COVID-19, kedua, pembelajaran daring, ketiga, new normal dan kebijakan penyesuaian PSBB. Nah, ini saya akan menjelaskan dari bab 2, tadi kita ke bab 1, sekarang kita ke bab 2, itu landasan teori. Untuk uraian teori, kita masuk ke bagian A, yaitu virus corona. Kita tahu virus corona adalah sebagian besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Jika pada manusia menyebabkan penyakit infeksi saluran atau pernafasan, seperti flu, biasanya hingga menyebabkan penyakit yang serius pada middle east respiratory. Nah, coronavirus juga adalah virus baru yang ditemukan pada manusia sejak terjadinya wabah di Wuhan, China sejak Desember 2019. Nah, kemudian manusia yang mengalami gejala tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu sembuh atau makin memberat. Manusia yang memiliki gejala makin memberat ditandai dengan demam tinggi. Ketika tubuh bereaksi melawan virus corona, gejala-gejala tersebut akan muncul dari 3 gejala secara umum yang menandakan bahwa seorang terinfeksi virus corona, antara lain demam, batuk kering, sesak nafas, sakit kepala, konjungtivitas, diare, ruam di kulit, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Nah, bagian B adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran online dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi untuk kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga terjadi proses pembelajaran. Menurut Dabak dan Ritlat, dalam Arnesi dan Hamid 2015, pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dari interaksi yang berarti. Media pembelajaran online sebagai media yang ditunjang dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan dengan menggunakan atau user
sehingga penggunanya dapat mengendalikan dan mengakses kebutuhan pengguna. Selain itu, menggunakan media pembelajaran online memiliki kelebihannya yaitu bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, dapat meningkatkan tingkat ingatan, merasa banyak pengalaman belajar dengan melalui animasi, video, audio, dan teks. Semua tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi serta mempermudah dalam menyampaikan, mengunduh, mengupdate isi peserta didik, dapat mengirim tugasnya melalui email kepada guru. Kemudian, Dabak dan Ridlan mengatakan ada 3 komponen pada pembelajaran online, yaitu A. Model pembelajaran, B. Strategi instruksional, dan pembelajaran, C. Media pembelajaran online. Keterkaitan interaktif dibentuk berdasarkan 3 komponen tersebut, sehingga di dalamnya terdapat model pembelajaran yang sudah tersusun sebagai suatu proses sosial yang dapat menentukan desain dari lingkungan pembelajaran online dan mengarahkan ke spesifikasi, strategi instruksional, serta pembelajaran yang permudah menggunakan teknologi dan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu new normal dan kebijakan penyesuaian PSBB. Pemerintah pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas tepat pada 28 Mei dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19 telah menyampaikan protokol masyarakat produktif serta aman COVID-19 untuk menuju normal baru. Ini normal ini dimaknai hidup berdampingan dengan COVID-19. Menurut Panji Hadi Sumarto, epidemiolog, bab 3 yaitu metode penelitian. Bagian A, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Sarjana Indonesia, sedangkan waktu penelitian akan dilakukan pada bulan April 2022. Untuk populasi dan sampel, populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial angkatan 2019, 2020, dan 2021. Menurut Sugiono, tahun 2010, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang kuliah di program studi ilmu komunikasi. Penelitian ini akan menggunakan probability sampling atau sampel berpeluang, yang merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota. Populasi yang dipilih menjadi anggota sampel dengan teknik stratified random atau sampel acak bersatra. Soto menjelaskan bahwa mengenai besar sampel tidak ada ketentuan pasti. Yang penting dalam hal ini memenuhi unsur representatif. Ada yang menganggap bahwa persen sampling 10% atau 20% dari total populasi sudah dianggap memadai. Maka, dalam penelitian penulis, mengambil sampel sebanyak 10% dari setiap angkatan untuk nanti dijumlahkan untuk menjadi total sampel. Di sini saya telah membuat tabel tentang keterangan sampel penelitian, yaitu jumlah mahasiswa. Untuk 2019 ada 15 orang, 2020 ada 49. Nah, untuk 2021 ada sekitar 22 orang. C, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis kuesioner yang dipilih adalah kuesioner tertutup, di mana pertanyaan-pertanyaan yang terbentuk, yang dalam hal ini responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan di dalam kuesioner itu. Jadi, jawaban telah terkait responden tidak dapat memberikan jawaban secara bebas yang mungkin dikehendaki oleh responden. Responden tinggal memilih jawaban yang menurutnya sesuai dengan realitas yang dialaminya. Bagian D, yaitu teknik analisis data. Validitas adalah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang akan diukur. Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian adalah construct validity atau validitas konstruk. Menurut Jack R. Frankel, validasi konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur, termasuk validasi isi dan validasi kriteria. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid bila koefisien korelasi produk momen
Airtable, lalu rumus yang digunakan secara manual untuk uji validitas konstruk dengan teknik korelasi produk momen, yaitu di mana N jumlah data atau responden, X skor variabel atau jawaban responden, Y skor total dari variabel untuk responden ke N. Mungkin di sini saya akan menampilkan beberapa pengujian yang dilakukan pada setiap masing-masing butir pertanyaan dan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menjumlahkan skor jawaban. 2. Uji validitas setiap butir pertanyaan. 3. Menghitung nilai Airtable. 4. Menghitung nilai R hitung. 5. Membuat keputusan. Dan 6. Reliabilitas data. Nah, penelitian menyatakan bahwa analisis isi dapat digunakan untuk menyediakan berbagai bahan atau materi yang dihasilkan dari sebuah masalah penelitian yang khusus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korelasi person product moment, yaitu untuk mencari hubungan variabel bebas atau X dengan variabel tak bebas atau Y, dan data terbentuk interval dan rasio. Rumus dari korelasi person product moment adalah sebagai berikut, di mana N jumlah data, X variabel bebas, Y variabel terikat. Setelah itu akan dilanjutkan dengan uji signifikan dengan R dengan uji sebagai berikut, di mana T sama dengan uji T, R sama dengan nilai uji, 1 sebagai nilai konstanta, N sebagai besar sampel, dan 2 sebagai 2 variabel. Dan dilanjutkan dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y variabel dependen dan X variabel independen. Nah, untuk mengetahui ada hubungan linear dan fungsional serta berkenaan antara X dan Y, maka digunakan analisis varians atau ANAVA test dengan menggunakan rumus yang tertera pada tabel sebagai berikut, yaitu ANAVA, analisis varians. Di sini ada sumber varians, total, regresi A, regresi B atau A, sisa, tuna cocok atau galet. Nah, mungkin kesimpulan dan saran untuk proposal ini dapat disebutkan bahwa keadaan yang menuju new normal ini perlunya ada kerjasama antara pihak kependidikan dengan pemerintah. Kemudian, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Demikian, surat keputusan tersebut sangat berpengaruh bagi kelangsungan pendidikan Indonesia dengan melaksanakan new normal. Selain itu, ketika pembelajaran mahasiswa akan masuk di jadwal atau dibagi ketika masuk ke dalam ke kampus untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, mungkin sampai di situ saja penjelasan tentang proposal yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.